الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang berbahagia, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumil qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Surat Ali Imran ayat 185. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Dan bahwasanya setiap amal perbuatan ataupun ucapan atau sikap, balasan yang sempurna hanya diberikan di hari akhir. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia mendapatkan kemenangan dalam kompetisi kehidupan ini. Yang perlu kita renungkan berdasarkan analisis ayat dan hadis dari Rasulullah. Banyak di antara manusia itu yang telah menunjukkan sikap seperti orang muslim. KTP-nya Islam, pernah sholat, pernah berpuasa Ramadan, kemudian pernah memakmurkan masjid. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi menteri agama, menjadi kepala depak, menjadi kepala sekolah yang notabene-nya Islam. Ada yang menjadi di tingkat kampung menjadi ketua takmir. Tapi mereka akan mendapatkan malapetaka yang besar. Dijauhkan dari surga, dijauhkan dari rahmat Allah, dan akan dilemparkan dalam neraka. Kenapa? Karena mereka berbuat zalim. Lalu apa yang dimaksud zalim itu? Secara etimologis, zalim itu dari kata dolama. Artinya, dia tidak adil, melampaui batas, melanggar kehormatan orang lain, menempatkan sesuatu termasuk sikap tidak sebagaimana mestinya. Zalim juga bisa berarti menganiaya dirinya sendiri. Man amila solehan fali nafsi wa man as'a falaha wa rabbuka bidzalamil lil 'abid. Surat Fussilat ayat 46. Barang siapa yang beramal soleh, maka pahalanya, fadilahnya untuk dirinya sendiri. Wa man as'a falaha, barang siapa yang berbuat berbuat kejahatan, kedoliman, maka madorotnya, resikonya, dampaknya akan kembali pada dirinya sendiri. Dia sendiri yang akan mendolimi, menyiksa dirinya sendiri. Bakal ada orang itu dilempar dalam neraka karena kesalahan dirinya sendiri. Sahabat beriman yang berbahagia, ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang secara spesifik menerangkan karakteristik orang-orang yang zalim. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 59. Fabaddalal ladzina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina dzalamu rizqan minas sama'. Al-Baqarah 59. Di antara orang-orang zalim itu ada yang suka mengganti perintah-perintah Allah, sesuatu yang mulia diganti dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Mengganti hal yang mulia dengan sesuatu yang hina. Mengganti yang seharusnya menjadi tugasnya, amanahnya, justru mengerjakan yang bertentangan dengan amanahnya. Pernah terjadi di suatu negara. Seorang kepala negara mengganti beberapa menteri yang soleh, yang bertakwa, yang kompeten, yang berakhlakul karimah,
diganti dengan menteri yang tidak kompeten, tidak bertakwa, tidak berakhlakul karimah, tidak menguasai bidangnya. Kenapa? Komplotannya. Di tingkat sekolah misalnya, ada kepala sekolah yang mengganti guru-guru yang kompeten, yang bertakwa, yang berakhlakul karimah dengan guru-guru yang tidak kompeten, tidak berakhlakul karimah. Kenapa? Familinya. Di tingkat kampung ada seorang ketua takmir yang tiba-tiba mengganti jadwal tugas seorang khotib, seorang ustadz mujahidin, ya, diganti tanpa komunikasi lebih dahulu. Ini kan melanggar kehormatan. Seandainya orang itu paham satu hadis saja, ya, al muslimun lil muslimin haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Orang muslim satu dengan muslim yang lain itu haram dilanggar kehormatannya, hartanya, dan darahnya. Tetapi karena orang-orang dolim itu yang masa bodoh cuek dengan petunjuk tuntunan agama, karena dia yang dibanggakan, yang ditampil itu kesombongannya, keangkuhannya, karena dia memiliki kedudukan, punya posisi. Yang didolimi mungkin diam saja, tetapi Allah tidak akan tinggal diam, akan mengirimkan azab. Maka kemudian Allah menjelaskan fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rizqan minas sama. Allah akan menimpakan malapetaka terhadap mereka. Yang dimaksud malapetaka itu sangat luas. Bisa malapetaka yang sifatnya dohir, dan ada pula yang batinnya. Yang dohir bisa ditimpakan musibah, kecelakaan, bisa sakit yang mengerikan, atau kebangkrutan, atau kesulitan ekonomi, dan sebagainya. Malapetaka yang sifatnya batiniah, tercabutnya keimanan dalam dadanya, terhalangnya rahmat Allah, tercabutnya keimanan dalam dirinya. Ini adalah malapetaka yang besar, dijauhkannya dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang bertakwa karena telah merasakan manisnya iman, maka wajar kalau dia tiada hari tanpa membaca Al-Quran, tiada malam kecuali sholat tahajud, juga mengendalikan diri dengan banyak puasa sunnah, Senin Kemis atau puasa Daud. Tidak mungkin orang dolim kok puasa Daud, tidak mungkin, tidak ada. Tidak ada orang dolim kok hafid Al-Quran, tidak ada. Seandainya ada, itu sifatnya temporer, suatu ketika, performan, bersifat riak. Misalnya ketika mau pemilu akan dipilih, akan menjadi pejabat, itu jelas dengan riak. Orang yang menjadi hafid Al-Quran atau puasa Daud itu amal-amal yang hebat, tidak mungkin dicapai orang-orang yang dolim. Maka orang dolim itu dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, derajat yang tinggi. Ini adalah malapetaka yang bersifat batinnya. Sahabat yang beriman, yang berbahagia, dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 19 Allah menjelaskan bahwa yu'lim minkum nudhihu adaban kabir. Barang siapa yang berbuat zalim, maka Allah akan menimpakan siksa yang besar, siksa yang berat. Di dunia orang yang zalim itu akan celaka, walaupun kecelakaan itu tidak mesti langsung, tapi suatu ketika Allah akan mengazabnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqi da'watal madlum." Takutlah kamu dengan doa orang-orang yang dizolimi. Waspadalah dari doa orang-orang yang korban kedoliman.
fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijaban. Karena orang yang didolimi itu dengan Allah tiada batas. Itu doanya pasti dikabulkan. Maka hati-hati. Kalau kita ya mendolimi orang lain tadi kemudian mengutuk, melaknat, akan terjadi seketika itu pula akan mendapatkan musibah. Naudzubillahi min dzalik. Inilah resikonya orang yang berbuat dolim. Sangat amat banyak. Di dalam surat ke-40 ayat 52 Allah menjelaskan bahwa orang dolim itu dijauhkan dari rahmat Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat 45 orang dolim itu akan mendapatkan malapetaka dan sebagainya. Sangat amat banyak ayat dan hadis yang menyebutkan keburukan orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, marilah kita evaluasi diri. Jangan sampai kita membiarkan adanya kezaliman pada diri kita sendiri. Sebab kita sadar, yakin bahwa kezaliman itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Tapi manusia itu kan memang dhaif, ada kalanya ya itu jatuh dalam kezaliman. Kalau itu sadar, maka segera bertobat. Hentikan. Jangan lanjutkan. Kalau itu salah terhadap Allah, istighfar, mohon ampun. Kalau salah pada manusia, dia minta maaf, minta ridhonya. Sehingga orang tadi akan mendapatkan maaf, ridho Allah, ampunan. Sehingga akan selamat di dunia dan di akhirat. Kembali pada fitrahnya menjadi orang-orang yang saleh, selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada kehidupan yang saleh, jauh dari kedzaliman. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.